usikum jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu alaihi ila syiratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudhilana wal jannatahu wal jannata na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini. Di mana ini hari, di mana ini malam, di mana ini bulan, di mana ini tahun, di mana ini jam, ini menit, ini detik, kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang maha mulia, nikmat Allah yang maha agung, nikmat Allah yang maha luar biasa, sehingga pada malam hari ini Allah berikan kepada kita semua. Betul? Betul. Betul begitu? Betul. Ini yang hadir di sini semua nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Nikmat Allah. Sehingga kita punya anggota badan, anggota tubuh yang Allah pinjamkan kepada kita melalui ruh jasad kita. Kita bisa melangkahkan kedua kaki kita berangkat dari rumah dengan niat thalabul ilm. Betul begitu? Thalabul ilmi. Niat Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, berangkat dari rumah, melangkahkan kedua kaki kita, keluar kaki yang sebelah kanan kita, keluar langkah yang pertama. Semoga Allah mengampunkan kita punya dosa. Amin. Semoga Allah bersihkan dosa kita dari dosa yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah ampunkan pada malam hari ini. Amin. Langkah yang kedua, semoga Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, sebab kita keluar tidak keluar dari batu, kita keluar tidak keluar dari pohon, kita keluar bukan keluar simsalabim abah garabrak, kita punya ilmu sangkuriang. Betul begitu? Betul. Tapi kita keluar daripada kedua orang tua kita. Betul. Betul. Makanya kita keluar. Kita doakan semoga orang tua kita, seandainya orang tua kita sudah tiada, seandainya orang tua kita sudah tidak ada, kembali ke hadirat Allah, sudah menghadap Allahur Rabbul Alamin, sudah ada jasadnya dipendam di dalam tanah dan ruhnya kembali kepada Allah. Kita doakan seandainya orang tua kita sudah tidak ada, semoga Allah ampunkan dosanya. Dan seandainya orang tua kita adalah murka Allah, ada dalam siksa Allah, berkah kita duduk di majelis yang mulia ini, berkahnya kita duduk thalabul ilm, semoga Allah ampunkan kedua dosa orang tua kita, dipindahkan ke rahmat Allah. Amin. Amin. Dan seandainya orang tua kita lagi ada dalam rahmatnya Allah, ada dalam maghfirahnya Allah, ada dalam pertolongannya Allah, semoga Allah tambah lagi nikmat dan rahmatnya kepada kedua orang tua kita. Amin. Langkah yang ketiga, semoga Allah mengampunkan dosa ikhwan. Kenapa mesti dosa ikhwan? Karena kita hidup bertetangga, karena kita hidup bertetangga, bermasyarakat di halayak ramai. Terkadang kita ada lupanya, terkadang kita ada hilapnya. Kita lagi duduk, tetangga lewat nggak bilang punten. Kalau orang di sini bilangnya punten Kang. Ini dia nggak bilang begitu, dia nggak bilang permisi, sehingga keluar kata-kata yang tidak mengenakan hati. Kurang ajar itu makhluk, lewat sena dewe, lewatnya keluar kayak gedebong pisang, keluar kata-kata kotor sehingga ini orang dengar. Kurang ajar, gua nggak bilang punten, dia bilang begitu. Besok gua dapat rezeki, gua gak kasih dah. Besok gua dapat milik, gua gak bagi dah. Ngapain gua kasih orang begituan? Akhirnya timbul prasangka yang tidak baik. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kecil semacam dosa ikhwan mobil khusus. Ini kampung apa? Nangleng. Semoga ini kampung Allah ampunkan dosanya. Amin. Semoga Allah angkat segala bala penyakit dan balanya. Allah ganti dengan rahmat dan keberkahannya, sehingga ini kampung kembali taat pada Allah juga Rasulnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini, alhamdulillah saya ini nggak tahu menau sebetulnya Pak Bu. Saya tadinya niat main, cuman mau ngopi doang di tempat guru saya. Jadi alhamdulillah
Tahadus binikmah sama Allah. Ini sudah jadi rahasia Allah. Kita husnudon sama Allah. Kita baik sangka sama Allah. Kalau dibilang cinta, jelas cinta. Kalau dibilang sayang, jelas sayang. Kalau dibilang sakit hati, sudah tentu sakit hati. Betul begitu? Betul begitu? Sama kayak malam hari ini peringatan atau kita ini sedang berkumpul mendoakan kedua mempelai, betul? Inilah dari awal perjalanan perjuangan kehidupan manusia, betul begitu? Nah Pak Ibu, saya punya sedikit cerita. Pada 3 hari yang lalu, saya dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan untuk koreksi diri. Kenapa bisa koreksi diri? Karena saya manusia. Kalau sudah manusia, sudah jelas tentu banyak salah, hilaf dan dosa kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga Allah tegur kehidupan saya. Habib Ja'far, Anda ini sudah berbuat lalai kepada, kata Allah, Anda lalai beribadah, kamu sudah lalai dalam memperjuangkan hak-hak umat. Mungkin teguran Allah kepada saya. Makanya saya bilang ini bukan ujian, saya bilang teguran dari Allah untuk koreksi pribadi saya. Saya punya istri saya kemarin 3 hari yang lalu, alhamdulillah, merasakan sakitnya, merasakan nikmat yang ngandung dari pertama 1 bulan sehingga 9 bulan. Sudah 9 bulan datang langsung Mak Paraji, udah Mak Paraji nggak sanggup, datang ke bidan nggak sanggup, akhirnya lari kemana? Kita lari ke rumah sakit gede. Luar biasa, sudah sampai di rumah sakit gede. Lalu saya punya istri itu lahir tidak normal, sehingga mesti dibelah, dikode operasi, dibelah perutnya, dikeluarkan. Saya punya anak, dikeluarkan, alhamdulillah selamat, sehat walafiat. Saya punya istri sehat walafiat, alhamdulillah. Walaupun terbaring lemah, walaupun terbaring kaku, dipindahkan ke ruang sebelah. Saya punya anak dipindahkan ke ruang sebelah. Dari jam 9 malam sampai jam 11 saya punya anak tidak bernafas. Napasnya dibantu dengan oksigen. Sudah dibantu dengan oksigen, dikeluarkan oksigennya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke hadirat Allah. Saya sayang sama anak saya, Allah lebih sayang pada dia. Inilah kehidupan awal manusia. Makanya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah sehingga kita yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan jazakallah khairul katsir, terima kasih banyak yang sangat luar biasa, sehingga pada malam hari ini saya tidak usah berkunjung ke rumahnya wabilus orang tua saya Ki Mandala. Dan di sini ada juga Ki Jamparing, ada Ki Godek, ada Ki Tawon, ada siapa ini, Taman Ciawi Bersatu, semua anggota PMAC. Ini saya berterima kasih banyak sama Sohibul Bed. Kalau saya pengen berkunjung satu persatu, mungkin saya berangkat dari jam 7 bisa pulang jam 7 pagi. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa berjumpa dengan guru-guru saya yang selalu kita doakan. Yang pertama kita doakan ini orang tua kita, ini ustadz-ustadz kita, ini para mubalik kita, ini para ajengan, para kiai kita. Semoga Allah jaga, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi majelis taklimnya, Allah berkahi setiap perjuangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saya ucapkan salam penghormatan ini dan penuh penghormatan wabil khusus kepada yaitu kedua mempelai yang besok akan menjalankan atau melaksanakan akad nikah. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita manusia, karena kita punya akal, karena kita berpikir, maka manusia diharuskan melalui pintu nikah, tidak seperti binatang. Betul? Betul begitu? Makanya wajib ada pernikahan. Kita doakan semua kedua mempelai senantiasa menjadi keluarga sakinata mawaddata warahmah. Keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang siap menjalankan perintah Allah juga Rasulnya. Alhamdulillah. Wabil khusus orang tua kita, yaitu para tokoh, wabil tokoh setempat,
yang tadi sebutkan satu persatu namanya, yang saya kenal, yang saya tahu. Tadi saya ngumpul dengan orang tua kita, yaitu Mu'alim Koko, Kiai Haji Koko ya. Kita doakan semoga orang tua kita senantiasa panjang umur, Amin. sehat badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, diberkahi masyarakatnya, diberkahi majelis taklimnya. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada Ahinafillah Al-Ustadz dari Cengderi, luar biasa. Ini saya punya sahabat, ini saya punya guru, ini saya punya rekan. Kita doakan beliau semoga bermanfaat, berkah, dan ilmunya bertambah. Semoga beliau udah nikah belum? Udah nikah belum? Cengderi udah nikah belum? Jomblo, nggak laku, pada keren beliau. Keren, tampan, berani, pintar, tapi tetap miskin. Mana Cengderi? Kita doakan semua Cengderi diberikan oleh Allah SWT jodoh yang baik, amin. Cepat nyusul, amin. Sebab keburu kiamat, kasihan nanti kalau kiamat, kalau Habib besok kiamat, silahkan yang malaikat gubrakan dunia. Kalau yang belum nikah protes, jangan dulu Kak, belum nikah, ngapain lu diem mulu? Kenapa dulu kemarin aja, sekarang udah nikah belum mau nikah, pulang ajar lu ah, gubrakan, nyesel. Insya Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, dalam kesempatan yang singkat ini, saya tidak akan panjang lebar, karena di sini banyak guru-guru saya. Ada Ki Mandala yang sangat luar biasa, ada juga orang tua kita yang lainnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ikut senang, saya ikut gembira, saya ikut bahagia. Yang pertama bisa menghadiri, bisa silaturahim, ini kampung, bisa silaturahim orang tua kita juga, Ustadz Koko dan juga yang lainnya. Dan juga masyarakat yang ada di sini, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Betul begitu? Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi ke tempat yang mulia ini. Apa itu silaturahmi dan manfaat daripada silaturahmi? Yang pertama, kita sekarang ada di hujung di bulan Safar, sudah masuk bulan Rabiul Awal. Udah 2 hari yang lalu ini bulan yang mulia, bulan Safar meninggalkan kita, dan sekarang ahlan wa sahlan kepada bulan yang mulia, bulan di mana ini tahun, ini detik, ini menit Allah menciptakan daripada kekasih yang agung, kekasih yang mulia, ke Habib yang paling sayang, paling luar biasa, yaitu Habibullah Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya tepat di bulan Rabiul Awal. Maka sangat luar biasa, sehingga sangat-sangat gembira. Jangankan kita manusia, jangankan kita makhluk Allah, sehingga dikabarkan, diceritakan di dalam Maulid Ad-Dibai yang dikarangkan oleh Syekh Imam Ghazali Syekh Abdul Ad-Dibai, fahtazal arsy taraban wastibsyara wajdadal kursyu haibatan wa baqara wamtalatis samawati anwara wa razatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga sangat luar biasa. Ini makhluk penerbangan, burung-burung pun sehingga bersautan menyampaikan kabar gembira bahwasanya akan lahirnya Nabi yang mulia, Nabi yang akhir, Nabi penutup daripada Nabi yang sangat mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung menjadi umat Nabi. Beruntung nggak jadi umat Nabi? Beruntung nggak? Sangat beruntung sekali. Pengen berjumpa dengan Nabi? Pengen berjumpa dengan Nabi? Nih, saya pengen tanya nih, ini 2 pengantin ini kira-kira langsung nikah kayak begini, apa perjumpaan dulu? Ada perkenalan dulu nggak? Ada perkenalan dulu. Ini siapa namanya? Oh, namanya Neng. Neng anak mana? Anak Kang Ujang. Orang mana? Orang Nangleng. Dekat rumah siapa? Dekat rumah Pak RT. Ada temannya nggak? Ada temannya. Siapa? Iis. Panggil Iis. Iis panggil Iis. Ini dong Iis. Kamu deket kan sama Neng? Deket sama Neng tuh. Boleh gak minta nomor HP-nya? Zaman sekarang gadget yang berlaku, betul? Gadget berlaku, sehingga minta nomornya. Pertama dia, ini pengantin laki-lakinya bilang F. Kan begitu? Ini lagi marak nih. Gak ala Yahudi itu udah main tuh. Orang mah biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekarang F. Ping. Kan begitu?
Panggil lagi, ya lagi. Akhirnya siapa ini? Ini Cecep. Cecep, ini Ucup. Boleh kita bertemu? Boleh ketemu. Sesudah ketemu, kamu tinggal di mana? Di Nangleng, dekat rumah Pak RT. Boleh saya main? Boleh main. Ketemu kampungnya, ketemu rumahnya, ketemu orang tuanya. Jarak dengan waktu berjalan sehingga hari demi hari, bulan demi bulan ditanya oleh orang tuanya, kamu siap? Siap menjalankan perintah Allah? Siap menjalankan perintah Rasul? Siap. Kamu siap akad nikah? Siap. Akhirnya terjadilah yaitu ijab dan qabul. Pengen begitu? Pengen begitu? Ki Godek yang paling kenceng biasanya. Kita pun sama, kita pun demikian. Kita pengen syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen. Yang pertama, Rasul tidak akan pernah ngasih syafaat kepada kita kalau kita tidak dekat dengan Rasul. Betul begitu? Gak mungkin lah Rasul ngasih tiba-tiba Rasul nggak kenal, mesti kenal dulu. Sudah kenalan nama Rasul belum? Orang sini sudah kenalan belum? Ini yang paling depan nih, Ceng Deri ya. Ceng Deri, terus kenalan ke Rasul kan? Bingung Ceng Deri, galau Ceng Deri deh. Nah, yang pertama, kita kenalkan diri kita kepada Rasulullah. Kenalkan diri kita dengan cara yang bagaimana, Habib? Mesti saya kenal dengan Rasul. Yang pertama, kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara mengenalkan diri kita kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenalkan diri kita sesudah kenalan, pengen berjumpa dengan Nabi, pengen berjumpa dengan Nabi. Lewat pintu yang mana, Habib, supaya saya berjumpa dengan Rasulullah? Yang pertama, baca sirah, baca Maulidur Rasul. Mau ajak berjanji tiba semtudulor apapun nama maulidnya, setiap dibacakan nama maulid Nabi, maka Rasul akan hadir di tengah kita. Itulah cara berjumpa kita dengan Rasulullah. Betul begitu? Kenalkan diri kita. Makanya sangat luar biasa. Saya ingat dalam satu hadis, satu riwayat dalam Maulid Adibai, di situ sangat luar biasa menceritakan tentang Rasulullah. Nah, jadi kalau saya cerita tentang nikah, tadi Ki Jamparing sudah menceritakan tentang nikah, Ki Pencak tentang nikah, Ki Godek tentang nikah. Cerita naon Habib ayeuna bingung. Muludan can waktuna ke bagian waktuna Ki Mandala. Nah, saya teringat yang pertama saya datang berangkatnya dari kampung Cihanjawar kemari. Tujuan yang pertama, saya pengen silaturahim kepada saya punya guru yaitu Ki Penca. Ternyata sangat luar biasa lagi di sini bisa hadir, bisa berjumpa dengan guru-guru saya yang lainnya. Itu loh keindahan yang sangat luar biasa. Pengen tahu riwayatnya? Pengen tahu nggak? Dongengnya tahu nggak? Kita ngedongeng aja ya, jangan usah ngaji ya. Kita cerita aja dah. Nih, di dalam Maulid Adibai diterangkan, di dalam Maulid Adibai ada satu hikayat, satu riwayat bahwasanya di kota Basra ada seorang sahabat yang mulia, sahabat yang sangat luar biasa. Mari kita ukur bandingannya dengan kita. Kita umat Rasulullah, umat yang dirindukan, umat yang disayangkan, umat yang dititipkan. Inilah kita semua. Mari kita timbang. Suatu ketika itu seorang pemuda tersebut, seorang sahabat tersebut, saking cintanya kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Bayangkan ya ikhwan, ini Rasulullah berada di kota Mekah dan dia ada di kota Basrah. Antara kota Basrah dan Mekah kalau ditempuh dengan jalan-jalan kaki, itu sama halnya lamanya 1 bulan ditempuh dengan kaki kita berjalan. Kota Basrah, lamun jalan biasa sebulan. Tapi luar biasa, ini sahabat ini saking cintanya sama Nabi, sehingga kalau saya berjalan dari kota Basrah lalu menuju kota Madinah, saya akan sampai 1 bulan. Sehingga seorang pemuda ini hijrah dari kota Basrah, lalu dia masuk ke pintu dekat pintu Mekah, tapi tidak berani langsung masuk Mekah. Lalu bagaimana? Ini pemulainya untuk apa sih pindah dari kota Basrah ke Mekah? Untuk apa?
ternyata ini sahabat cuman untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yang kedua pengen ikut salat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya ikhwan, lamanya bagaimana? Dikala Rasul sedang imamin jamaah dalam masjid, ini seorang sahabat datangnya paling akhir, datang sampai ke masjid paling akhir, duduk paling belakang. Ini sahabat berangkat, padahal ini sahabat berangkatnya bukan segitu. Lalu